Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Bapak Hairizal Tabrani atau Bang Oo. Dan kemudian ini ada yang berbeda. Settingannya biasanya saya di ruangan, di ruang ABN atau juga di rumah. Nah sekarang saya view-nya di belakang kandang atau tepatnya sebetulnya di tengah-tengah kandang. Ini lumayan, kira-kira kandang domba ini bisa menampung 1.200 ekor. Nah, tetapi saya tidak akan bicara menyangkut kambing atau domba, tetapi tentu kita akan bicara menyangkut persoalan pendidikan. Biasanya di bulan Juni, Juli itu kan biasa ya, tahun ajaran baru, dan orang tua biasanya selalu pusing atau bahkan sedikit jadi pikirannya terkuras bagaimana mencari sekolah. Nah, ini jadi topik tahunan yang jadi perbincangan orang tua. Apa sih syarat-syarat atau menjadi variabel utama orang tua dalam memilih sekolah buat anak-anaknya. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Oo terkait bagaimana strategi orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Oke, selamat sore Pak Oo. Selamat sore. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Kambing aman? Aman, terkendali. Oke, kita sekarang mau ngobrol Pak Oo nih ya. Apa sih kira-kira ya yang jadi kriteria utama orang tua? Biasanya kan orang tua itu kalau di awal tahun ajaran itu kan pusing nih, nyari sekolah-sekolah yang bagus buat anaknya tuh seperti apa, sekolah mana yang bagus misalnya gitu ya. Terus apa sih syarat utama sekolah itu dianggap bagus gitu, seperti itu. Ya kira-kira kita Pak Oo bisa memberikan masukan kepada orang-orang tua yang kebingungan mencari sekolah di tahun ajaran baru ini. Menurut Pak Oo bagaimana syarat utama atau atau syarat lah atau kriteria sekolah itu yang harus dilirik oleh orang tua? Oke, bagi orang tua, setiap tahun ajaran baru konsentrasinya terfokus pada mencari sekolah yang bagus buat anaknya. Siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya itu mendapatkan tempat yang tepat, lingkungan yang tepat guna mengembangkan potensi akademiknya, potensi kepribadiannya. Gitu. Kriteria pertama mungkin secara fisik ini juga penting buat orang tua mengetahui sekolah yang akan dituju buat anak. Letak geografisnya di banyak daerah sekolah-sekolah itu terletak di pinggir jalan protokol ya? Atau jalan utama, jalur utama. Jalan nasional terkadang ya. Nah, ini relatif kurang nyaman, kurang aman buat anak, apalagi anak-anak yang sekolahnya tingkatannya masih TK, SD gitu ya. Jalur lalu lintasnya padat, seringkali menimbulkan kemacetan. Dan bising gitu ya? Ya bising juga gitu, apalagi yang deket-deket rel kereta api gitu. Nah, bagi saya ini juga semestinya menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk bisa memindahkan sekolah-sekolah itu di tempat yang memang nyaman buat anak. Ya. Child friendly lah ya. Oke, ya. Nah, itu satu, secara geografis letak sekolah menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kemudian masuk ke dalam sekolahnya, fasilitas sarana yang sudah ada di sekolah ini juga perlu menjadi pertimbangan. Misalkan, apakah cukup anak untuk mengekspresikan dirinya di lingkungan sekolah itu? Banyak sekolah yang areanya terbatas, gerak anak terbatas. Mau ke sana ya padat, gerombolan anak, terus ke sini juga padat, sehingga kelihatan sumpek sekali. Bahkan akhirnya anak merasa lebih nyaman berada di mal ketimbang di sekolah. Gitu. Fasilitas lainnya yang menunjang untuk ekspresi anak, apakah itu di bidang seni, olahraga, IT, ini juga harus
mumpuni. Gitu. Kemudian perlengkapan-perlengkapan yang ada, terutama untuk Bapak Ibu yang anaknya mau masuk sekolah TK, gitu, apakah sarana bermainnya itu memang aman untuk Ya. anak? Misalkan ayunan, perosotan Ya. yang biasanya umumnya kan dibuat dari besi, semestinya itu dilapis lagi, dilapis lagi. Pertama untuk menghindari anak dari Ya, cedera lah di situ ya, cedera ketika bermain. atau karat dari besinya itu. Ya. Gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Terus kemudian permainan-permainan indoornya, apakah bahan bakunya itu non toksit atau Ya, tidak? betul. Gitu. Nah, ini juga aspek kenyamanan, kesehatan anak juga perlu dipertimbangkan. Itu dari aspek Fasilitas, ya. fisiknya, fasilitasnya, geografisnya juga. Gitu. Kemudian masuk ke kriteria berikutnya menurut saya yang juga penting untuk dipertimbangkan oleh orang tua. Sistem atau secara lebih besarnya justru malah saya lebih senang menyebutnya dengan budaya sekolah. Ya. Sekolah sebagai sebuah komunitas sejatinya dia memiliki tradisi, dia memiliki nilai-nilai yang diusung dalam komunitas sosial yang ada di sekolah itu. Kebiasaan-kebiasaan baiknya apa? Ada beberapa sekolah yang pernah saya kunjungi, ini sebagai contoh saja buat Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya masuk ke sekolah SD, begitu masuk SD negeri, begitu masuk kita disambut sama siswanya. Oke. Mereka mengucapkan salam, Ya. selamat pagi Bapak. Ya. Mereka memperkenalkan diri, nama saya ini, kemudian menjelaskan bahwa hari ini saya mendapatkan tugas Ya. untuk menyambut tamu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Ya. satu Budaya, pembiasaan yang luar biasa. Bagi saya ini bagian dari budaya Budaya. sekolah. Gitu. Bagian dari budaya sekolah. Kemudian juga misalkan terkait dengan kebencanaan misalkan. Indonesia sebagai daerah yang memang Rawan bencana. banyak sekali titik-titik bencana. Sejatinya upaya untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ini juga bagian dari budaya sekolah semestinya. Mereka punya mekanisme bagaimana Ketika keluar gempa misalnya terjadi, gitu ya. ya. Mana titik temu di mana Titik misalnya. temunya di mana seperti itu setiap tahun harus diulang-ulang, namanya tradisi gitu. Ada tidak ada bencana ini dilakukan sehingga akan menimbulkan semacam gerakan refleks. Jadi ketika terjadi bencana kebakaran atau gempa bumi, mereka secara refleks akan melakukan penyelamatan diri. Gitu. Nah, dengan adanya budaya seperti itu, maka akan mengurangi angka-angka Korban bencana korban ya. bencana. Itu dari sistemnya. Kemudian dari human resource-nya, human resource yang ada di sekolah itu, guru-gurunya. Ya. Nah ini juga penting ya, ketika kita orang tua itu biasanya bingung, mana sih lebih bagus sekolah negeri atau sekolah swasta. Kalau saya lebih senang membuat dari pembedaannya itu, diferensiasinya antara sekolah yang heterogen dengan homogen. Gitu. Misalkan sekolah-sekolah yang bentuknya sekolah agama itu kan relatif homogen siswanya. Mereka punya kesamaan cultural background, sama-sama penganut agama tertentu. Nah, tetapi kalau kita lihat misalkan di sekolah negeri, dia tidak memiliki persyaratan bahwa siswanya berasal dari satu agama tertentu atau satu ras tertentu. Heterogen lah ya. Heterogen. Nah, akan jauh lebih baik bagi anak mereka belajar, mereka bersekolah di lingkungan yang memang majemuk. Gitu. Jauh lebih baik. Mereka punya pengalaman kultural yang jauh lebih kuat nantinya, gitu. Karena pada faktanya mereka di dalam kehidupan
masyarakat yang lebih luas, mereka akan menghadapi masyarakat yang memang heterogen. Ya, betul. Gitu. Nah, ini juga penting menjadi salah satu Pertimbangan ya. pertimbangan buat orang tua, karena pada dasarnya pendidikan itu kan upaya atau proses pembekalan untuk anak menjadi nanti. Karenanya kita bekali apa yang dia butuhkan nantinya. Nah, nantinya anak akan berinteraksi dengan masyarakat yang plural. Nilai-nilai pluralisme ini, penghormatan terhadap keanekaragaman ini penting dibekali sedari dini. Itu kalau bicara soal kriteria kondisi human resource-nya. Di samping misalkan kualitas, saya percayalah sekolah-sekolah kita juga tidak sembarangan menerima Guru ya. gitu. Mereka juga punya Standar kualitas. standar kualitas guru tertentu. Mereka dan para guru juga, saya juga yakin betul bahwa mereka mengajar karena panggilan hati nurani, meskipun 1, 2, 3 di antara guru itu mengajar karena memang pertimbangan ekonomi. Ya. Tadi kita bicara syarat utamanya itu tentang lingkungan fisik atau geografisnya, kemudian fasilitasnya, budaya sekolah, termasuk di dalamnya mereka menyiapkan nggak kesiapsiagaan bencana, misalnya gitu ya. Kemudian human resources, termasuk guru dan sumber daya kependidikan, kira-kira gitu. Lalu kemudian tentang heterogenitasnya, misalnya ya. Sumber inputnya itu siswa-siswanya beragam atau tidak, itu menjadi salah satu pertimbangan. Bagaimana dengan biaya? Biasanya kan biaya juga menjadi salah satu pertimbangan. Apakah bagi orang tua biaya menjadi sebuah variabel utama dalam memilih sekolah, atau jangan-jangan orang tua yang nggak peduli lah berapapun biaya itu selama sekolahnya itu bagus, dia bisa bisa ambil kebijakan untuk menyekolahkan sekolah itu. Faktanya sekolah di kita itu semakin mahal semakin laku, kira-kira gitu. Iya. Biaya pendidikan memang ini jadi pada akhirnya menjadi pertimbangan orang tua ketika mengukur kemampuan kantongnya. Gitu. Persis sekali, semakin mahal biaya sekolah itu, maka menunjukkan bahwa sekolah itu punya fasilitas yang jauh lebih lengkap. Mahal itu artinya bonafit, kira-kira. Iya. Pandangan masyarakat seringkali begitu, ya kan? Nah, tapi belum tentu benar gitu. belum tentu benar, karena begini, Bapak Ibu sekalian, penting kita ketahui itu, pendidikan ini kan sudah masuk ranah bisnis. Ya, industri. Gitu. Menjadi industri. Pendidikan menjadi industri, di sana terjadi proses industrialisasi pendidikan, mereka mengemas sedemikian rupa, bahkan ada beberapa sekolah-sekolah, model-model sekolah-sekolah franchise, gitu. Afiliasi internasional misalnya gitu ya. Afiliasi internasional. Mereka bahkan berani menjamin kualitas yang akan didapat oleh siswa. Gitu. Nah, di situ menunjukkan keseriusan mereka memberikan hak pendidikan kepada anak, memberikan pelayanan kebutuhan anak, gitu, akan pendidikan. Menunjukkan keseriusan itu, tetapi juga keseriusan itu tidak mesti ditunjukkan melalui mahalnya biaya pendidikan. Gitu. Banyak sekolah, bahkan ada yang gratis sekalipun, gitu, mereka berani menunjukkan kualitas yang baik, gitu, tetapi juga murah. Gitu. Kalau persoalan ini saya pikir persoalan dari pengelola sekolahnya itu sendiri. Gitu. Apakah mereka ingin mengkomersialisasikan kualitas mereka, atau memang mereka ingin berbagi kualitas mereka? Ya. Gitu. Persoalan itu. Tetapi di sisi lain, kenapa pendidikan menjadi mahal? Khususnya yang di swasta, mereka kan butuh sumber dana yang cukup gitu. Kalau di banyak negara, informasi yang saya peroleh, sekolah-sekolah swasta itu ya donaturnya banyak. Gitu. Nah, kalau di kita sekolah-sekolah swasta itu siapa donaturnya kalau tidak mengandalkan dari orang tua siswa? Gitu. Disitulah kemudian beban yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta ini untuk operasional sekolah
dibebankan kepada orang tua juga. Karenanya kemudian menjadi mahal. Tiap tahun ada daftar ulang, tiap tahun ada daftar ulang. Belum lagi ada sumbangan ini, sumbangan tapi wajib. Bahkan yang negeri pun banyak juga daftar ulang. Nah, namun demikian yang menjadi sorotan saya ini perkara birokrasi administrasinya. Misalkan begini, saya tidak terlalu mengerti soal birokrasi pendidikan ini. Mau daftar sekolah, anak harus menyertakan nomor induk siswa. Saya tanya ke sekolah asal anak saya, itu kalaupun di print, keluarnya hanya nomor saja. Tidak ada data-data yang lain. Ya. Lah ini buat apa melampirkan ini, bahkan harus difotokopi sampai 5 eksemplar. Itu satu. Kemudian di data siswa kita sudah memasukkan itu nomor NISN itu. Ya. Saya curiga jangan-jangan ada asosiasi fotokopi yang ikut punya kepentingan di sana gitu kan. Nah, jadi tolonglah diperbaiki ini birokrasi administrasi sekolah ini. Teknologi itu kan untuk mempermudah, jangan kemudian teknologi juga dipakai tetapi tetap saja Manualnya juga manualnya ada. juga atau kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan itu tetap juga digunakan juga gitu. Nah, ini harus dilakukan perubahan-perubahan untuk birokrasi administrasi itu. Oke, menyoal dengan tadi kriteria orang tua dalam menentukan pilihan ya, menentukan pilihan untuk anak-anaknya sekolah. Ini kan pilihannya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Bagi mereka yang punya uang, swasta bonafide menjadi pilihan, sehingga harga tidak menjadi persoalan. Ya. Tetapi ada kelompok masyarakat yang memang dia akan mengincar sekolah-sekolah negeri karena memang sekolah negeri itu gratis, misalnya begitu. Sementara kita tahulah peminatnya banyak, yang kemudian tingkat persaingannya menjadi ketat. Yang lagi-lagi anak-anak yang kurang secara akademik, akhirnya dia harus terdegradasi oleh mereka-mereka yang lebih jauh lebih bagus secara akademik. Nah, pilihannya ketika dia secara ekonomi tidak sanggup, lalu kemudian mau ke sekolah negeri pun tidak lolos, mau tidak mau dia mencari sekolah-sekolah yang kira-kira swasta murah, kan kira-kira gitu. Ya, kita bisa bayangkan, Ya. jika sekolah swasta murah, kualitasnya seperti apa? Seperti itu. Nah, bagaimana fenomena seperti itu Pak melihatnya? Ya mau dibilang apa? Yang dihadapi oleh masyarakat kan seperti itu. Masyarakat juga, para orang tua juga memiliki keterbatasan akses. Ya. Katakanlah begini, alternatif lain yang bisa diambil sumber beasiswa. Tetapi kan akses masyarakat terhadap sumber beasiswa ini juga terbatas. Mereka nggak tahu bahwa banyak di luar sana lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa itu. Sementara beasiswa itu biasanya syarat utamanya juga akademiknya bagus. Iya, itu. Nah, itu jadi, tetapi yang penting bagi saya beginilah. Ketika orang tua mau menyekolahkan anaknya, penting juga melibatkan anak. Ya. Karena yang mau bersekolah itu kan Anaknya. bukan orang tuanya. Kadang-kadang anak kemudian menjadi bagian dari gengsi orang tua. Orang tua memaksakan anak bersekolah di satu tempat yang menurut dia ini bonafide, bagus ini, misalnya gitu ya. Ya ada gengsinya, ini bagus gitu. Tapi belum tentu anaknya juga mau. Nah, perlu dibicarakan bersama anak-anaknya kenapa orang tuanya mau memasukkan anaknya sekolah di situ gitu. Dan yang jauh lebih penting lagi, mengingatkan anak akan cita-citanya dia mau jadi apa. Gitu. Seperti itu kalau menurut saya. Dan sekolah juga harus tahu apa yang menjadi ekspektasi anak, dia mau bersekolah di situ. Ya, betul. Oke, jadi hasil pembicaraan kita kira-kira yang menjadi kriteria
orang tua yang harus dilihat ketika dia memilih sekolah anaknya, yang pertama ya tentu lingkungan fisiknya. Secara geografis, child friendly tidak misalnya ya. Kalau terlalu bising juga kasihan anaknya, juga fasilitasnya harus menjadi perhatian juga, termasuk tempat bermainnya, terutama bagi anak-anak yang TK misalnya gitu ya, atau anak SD. Jangan kemudian sekolah anak-anak SD sekolahnya tingkat 3. Nah, itu kan riskan juga anak-anak jatuh dan seterusnya. Dan juga nggak bagus juga anak-anak view-nya hanya tembok terus ya kan gitu. Yang ketiga yang menjadi perhatian itu harus jadikan perhatian orang tua adalah terkait dengan budaya sekolah. Apakah mereka sudah membangun budaya sekolah yang positif atau tidak, seperti itu. Sehingga anak pun keluar dari sekolah itu hasilnya tidak pada persoalan akademik, tetapi juga dia punya budaya yang bagus misalnya ya, seperti itu. Lalu kemudian juga apakah sekolah itu punya sebuah sistem terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Karena di Indonesia itu ya sangat rawan bencana, baik itu kebakaran, gempa bumi, banjir, dan seterusnya. Sehingga juga sekolah-sekolah yang punya sistem kesiapsiagaan bencana itu harus jadi pertimbangan utama. Atau sekolah-sekolah yang belum punya ya segera membuatkan sistem itu. Lalu kemudian yang paling penting juga ya tentang human resource-nya, terkait gurunya, sumber daya kependidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir kira-kira bahwa cari sekolah yang tidak homogen, akan lebih bagus heterogen. Karena kita tinggal di Indonesia, dan di Indonesia itu masyarakat yang majemuk, biasanya kalau anak terlalu hidup berdampingan dengan orang-orang yang homogen, dia akan kaget ketika dia melihat etnis yang lain, agama yang lain. Sementara itu penting buat anak-anak kita ke depan, bahwa mereka tinggal di Indonesia yang sangat majemuk, sehingga mereka harus paham tentang perbedaan budaya itu. Ya. Kalau itu menjadi pilihan, biasanya orang tua tidak lagi memedulikan terkait dengan biaya. Namun, jika biaya menjadi pertimbangan utama, tentu sekolah negeri menjadi pilihan utama bagi orang tua. Dan sekolah-sekolah negeri itu sekarang sudah punya sistem zonasi dan seterusnya. Dan memang seringkali jadi pertimbangan utama adalah nilai akademik. Dan ini menurut saya juga pertimbangan yang kurang bagus, yang akhirnya anak-anak yang satu dia low secara ekonomi, low secara akademik, yang akhirnya dia tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang negeri yang notabene dibiayai oleh pemerintah. Itu saja perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para orang tua yang akan bersiap-siap mencari sekolah buat anak-anaknya di tahun ajaran baru ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.